Sudah lapor ke pendaftaran? Sudah, tapi kata mereka BPJS saya nunggak. Saya disuruh urus dulu atau pulang. Bayangkan, seorang perawat muda bernama Arya, berhati tulus dan penuh empati, harus kehilangan pekerjaannya hanya karena membela Astrid, pasien muda berhijab yang miskin dan diusir dari IGD. Di saat semua orang memilih diam, Arya berdiri melawan ketidakadilan. Namun, 24 jam kemudian, Astrid kembali ke rumah sakit dengan sesuatu yang mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun, sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, bagi yang beragama Islam, mari kita menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat ini menjadi saksi agar kita mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Tinta Waktu, karena dukungan kalian sangat membantu kami untuk terus bersemangat membagikan cerita-cerita yang inspiratif. Malam itu hujan turun tanpa jeda, membasahi halaman rumah sakit negeri yang sudah terlihat kusam dimakan usia. Lampu-lampu neon di depan instalasi gawat darurat menyala pucat, memantulkan genangan air seperti cermin yang retak. Di balik pintu kaca IGD, suasana jauh lebih dingin daripada udara malam, bukan karena AC, melainkan karena sikap manusia-manusia di dalamnya. Astrid duduk lemah di kursi besi dekat pintu masuk. Tubuhnya kurus, bahunya sedikit membungkuk, napasnya pendek-pendek seolah setiap tarikan udara adalah perjuangan. Hijab polos berwarna abu-abu yang ia kenakan tampak lusuh, ujungnya sudah berbulu. Tangannya gemetar memegang map plastik tipis berisi surat rujukan puskesmas dan fotokopi KTP yang sudah hampir sobek. Di wajahnya tergambar rasa sakit bercampur takut. Takut ditolak, takut tidak dianggap, takut mati tanpa pernah benar-benar ditolong. Sejak 1 jam lalu, Astrid sudah menunggu. Ia datang sendiri, menahan perutnya yang nyeri sejak sore. Setiap kali rasa sakit itu memuncak, ia memejamkan mata, menggigit bibir, berusaha agar tidak menangis. Baginya, menangis di tempat seperti ini terasa memalukan. Ia tahu penampilannya tak meyakinkan, pakaian sederhana, sandal jepit tipis, dan tak ada satupun keluarga yang mendampingi. Di balik meja perawat, Arya berdiri sambil memperhatikan situasi IGD yang semakin ramai. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, namun sorot matanya lembut. Usianya belum genap 30, tapi dedikasinya sudah jauh melampaui banyak seniornya. Seragam perawatnya rapi, name tag bertuliskan Arya terpasang lurus di dada kiri. Sejak awal shift malam, ia sudah membantu beberapa pasien kecelakaan dan lansia. Namun entah kenapa pandangannya terus kembali ke arah perempuan berhijab yang duduk sendirian itu. Arya memperhatikan bagaimana Astrid beberapa kali mencoba berdiri, lalu kembali duduk karena pusing. Ia melihat bagaimana petugas administrasi hanya melirik sekilas, lalu sibuk dengan layar komputer. Tidak ada yang benar-benar mendekat. Akhirnya Arya melangkah. "Mbak, kenapa?" tanyanya pelan sambil jongkok agar sejajar dengan Astrid. Astrid terkejut, lalu menunduk. "Perut saya sakit sekali, Mas. Dari tadi siang. Sudah ke puskesmas. Katanya harus ke IGD," jawabnya lirih. Arya mengangguk. Matanya menyapu wajah Astrid yang pucat. Naluri medisnya langsung menangkap sesuatu yang tidak beres. "Sudah lapor ke pendaftaran?" "Sudah, tapi kata mereka BPJS saya nunggak. Saya disuruh urus dulu atau pulang," ucap Astrid, suaranya bergetar. Kata-kata itu seperti menghantam dada Arya. Ia berdiri, menahan emosi yang mulai naik. Ia tahu aturan, tahu prosedur, tapi ia juga tahu satu hal yang lebih penting. Di depannya ada pasien yang jelas membutuhkan pertolongan. Arya mendekati meja administrasi. "Bu, pasien ini kelihatan gawat, minimal diperiksa dulu, stabilisasi. Urusan administrasi bisa belakangan," katanya tegas namun sopan. Petugas itu mendengus pelan. "Mas Arya tahu sendiri aturannya. Kalau tidak aktif, kami bisa kena masalah." "Kalau pasiennya kenapa-kenapa, siapa yang tanggung jawab?" balas Arya, nadanya mulai mengeras. Percakapan itu menarik perhatian kepala jaga malam, seorang pria paruh baya yang terkenal kaku soal aturan. Ia melangkah mendekat. "Ada apa ini?" tanyanya singkat. Arya menjelaskan kondisi Astrid dengan cepat, menekankan tanda-tanda klinis yang ia lihat. Namun kepala jaga hanya menggeleng. "Tidak bisa. Prosedur tetap prosedur. Kita bukan panti sosial."
Kalimat itu menusuk Arya lebih dalam daripada apapun. Ia menoleh ke arah Astrid yang kembali meringis menahan sakit. Di momen itu Arya harus memilih, diam dan aman atau bersuara dan siap menanggung konsekuensinya. Ia menarik napas panjang. Kalau begitu, saya yang tanggung jawab. Saya minta izin membawa pasien ini masuk untuk pemeriksaan awal, ucapnya lantang. Ruangan IGD mendadak hening. Beberapa perawat saling pandang. Kepala jaga menatap Arya tajam. Kamu tahu apa resikonya? Ada pasien yang kesakitan di depan saya. Itu sudah cukup bagi saya, jawab Arya tanpa ragu. Ia kembali ke Astrid, membantu perempuan itu berdiri. Tenang, Mbak, saya bantu, katanya lembut, sangat berbeda dengan nada tegasnya barusan. Namun langkah Arya dan Astrid terhenti oleh suara dingin dari belakang. Mas, jangan buat masalah. Kalau tetap memaksa, silahkan keluar bersama pasien itu. Kalimat itu menjadi awal dari badai yang tak pernah dibayangkan Arya. Di satu sisi, ia melihat wajah Astrid yang penuh harap. Di sisi lain, ia merasakan bayangan masa depan karirnya mulai retak. Malam hujan itu, di balik pintu IGD yang dingin, sebuah keputusan kecil akan mengubah hidup banyak orang, terutama Arya dan Astrid selamanya. Suara hujan masih terdengar samar ketika pintu IGD akhirnya tertutup di belakang Arya dan Astrid. Beberapa pasang mata mengikuti langkah mereka. Ada yang kagum, ada yang takut, ada pula yang pura-pura tak melihat apapun. Bagi Arya, detik itu terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Satu langkah salah, ia bisa jatuh dan kehilangan segalanya. Namun melihat Astrid yang hampir roboh di sampingnya, ia tahu tak ada jalan mundur. Arya membaringkan Astrid di ranjang periksa kosong di sudut IGD. Ia bergerak cepat namun hati-hati, memeriksa tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh. Angkanya tidak bagus. Astrid menggigit bibir, menahan rasa nyeri yang semakin tajam. Keringat dingin membasahi keningnya, membuat wajah pucatnya semakin kontras dengan hijab abu-abu yang ia kenakan. Mas, saya kenapa? Tanya Astrid dengan suara nyaris tak terdengar. Kita periksa dulu ya, jangan banyak bicara, jawab Arya lembut, meski pikirannya bekerja keras. Gejala yang ia lihat mengarah pada kondisi serius. Jika terlambat ditangani, akibatnya bisa fatal. Belum sempat Arya memanggil dokter jaga, kepala jaga malam datang menghampiri dengan wajah tegang. Saya sudah bilang, kamu melanggar prosedur, katanya dingin. Arya berdiri. Pak, pasien ini butuh pertolongan sekarang. Kalau ada apa-apa, cukup, potong kepala jaga. Kamu tidak berwenang mengambil keputusan seperti ini. Beberapa menit kemudian, dokter jaga akhirnya datang. Setelah pemeriksaan singkat, wajah dokter itu berubah serius. Kenapa pasien ini baru masuk sekarang? Tanyanya. Arya menjawab jujur, tanpa menyudutkan siapapun. Dokter itu menghela nafas panjang. Kalau terlambat sedikit saja, risikonya besar. Kita harus lakukan tindakan awal sekarang. Perkataan itu seperti tamparan keras bagi semua yang sebelumnya menolak. Astrid segera dipindahkan untuk penanganan lanjutan. Saat ranjangnya didorong menjauh, Astrid sempat menoleh ke Arya. Terima kasih mas, ucapnya pelan, matanya berkaca-kaca. Arya hanya mengangguk, dadanya terasa hangat sekaligus berat. Ia tahu satu hal pasti, tindakannya malam ini tak akan berlalu begitu saja. Pagi harinya hujan sudah reda, tapi awan gelap masih menggantung di langit. Arya baru saja menyelesaikan shift malamnya ketika ia dipanggil ke ruang administrasi. Di dalam ruangan itu, udara terasa pengap meski jendela terbuka. Kepala jaga, seorang staf manajemen dan satu orang HRD sudah menunggu. Kami sudah mengevaluasi tindakan kamu semalam. Kamu dianggap melanggar prosedur dan menciptakan preseden buruk. Arya berdiri tegak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan tenaga medis. HRD menggeser selembar kertas ke arah Arya. Mulai hari ini, kontrak kerja kamu kami putuskan. Kata-kata itu menghantam Arya lebih keras dari apapun. Ia menatap kertas di depannya, lalu mengangkat wajah. Tak ada teriakan, tak ada pembelaan panjang, hanya satu kalimat keluar dari mulutnya. Bagaimana kondisi pasien itu? Ruangan mendadak sunyi. Pasiennya stabil, jawab kepala jaga singkat. Arya mengangguk pelan. Entah kenapa jawaban itu cukup baginya. Ia menandatangani surat pemutusan kontrak dengan tangan sedikit gemetar, lalu keluar tanpa menoleh lagi. Di luar gedung rumah sakit, matahari pagi menyinari halaman basah bekas hujan. Arya duduk di bangku semen pucat, menatap kosong ke depan. Dalam satu malam, seragam kebanggaannya berubah menjadi kenangan. Ponselnya bergetar, pesan dari ibunya yang menanyakan kapan ia pulang. Arya menarik nafas panjang sebelum membalas singkat, nanti.
Sementara itu, di lantai perawatan, Astrid terbangun dengan rasa sakit yang mulai berkurang. Ia melihat sekeliling, bingung. Seorang perawat perempuan tersenyum tipis. "Kondisi kamu sudah lebih baik, kamu ditangani semalam." Astrid mengangguk lemah. "Perawat yang tadi malam, Mas Arya, dia di mana?" Perawat itu terdiam sejenak sebelum menjawab. Dia sudah tidak bertugas di sini." Jantung Astrid berdegup lebih cepat. "Maksudnya?" "Dia dipecat," jawab perawat itu pelan. Mata Astrid membesar, kata itu berputar-putar di kepalanya, terasa tidak nyata. Semua yang ia ingat hanyalah sosok pria yang berdiri membelanya saat tak ada siapapun peduli. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Di tempat berbeda, Arya melangkah pulang dengan langkah berat. Ia belum tahu bagaimana ia akan menjelaskan semuanya pada keluarganya. Namun satu hal jelas, ia tak menyesali apapun. Dan jauh di dalam kamar rawat inap itu, Astrid menggenggam ujung selimutnya erat-erat, menyimpan satu tekad di hatinya. Ia belum tahu caranya, belum tahu waktunya. Tapi ia tahu satu hal, apa yang Arya lakukan tak boleh berakhir sia-sia. 24 jam setelah malam panjang di IGD itu, rumah sakit kembali sibuk seperti biasa. Lorong-lorong dipenuhi langkah cepat, bau antiseptik menyengat, dan suara pengemungan yang bersahut-sahutan. Namun di balik rutinitas yang tampak normal, ada sesuatu yang mulai bergerak pelan, sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Arya menghabiskan pagi itu di kamar kosnya yang sempit. Seragam perawatnya masih tergantung di belakang pintu, belum sempat ia rapikan. Ia menatapnya lama, seakan berharap semua yang terjadi kemarin hanyalah mimpi buruk. Namun ponselnya yang terus bergetar mengingatkannya pada kenyataan. Pesan demi pesan masuk dari rekan kerja yang diam-diam mendukungnya, juga dari beberapa yang sekadar ingin tahu. Arya membalas seperlunya. Ia belum punya energi untuk menjelaskan apapun. Sementara itu, di kamar rawat inap kelas 3, Astrid duduk bersandar dengan bantuan bantal. Kondisinya jauh membaik, meski wajahnya masih tampak pucat. Seorang dokter baru saja menjelaskan hasil pemeriksaan lanjutan. "Kamu beruntung datang tepat waktu, kalau terlambat kondisinya bisa jauh lebih parah," katanya. Kata beruntung itu membuat dada Astrid sesak. Ia tahu keberuntungan itu bernama Arya. Astrid memandangi ponsel murah di tangannya. Sejak tadi ia ragu. Namun ingatan tentang wajah Arya yang tegas membelanya terus terngiang. Dengan jari gemetar ia membuka media sosial. Ia bukan siapa-siapa. Akunnya sepi, pengikutnya tak sampai 100. Tapi ia merasa diam sekarang sama saja mengkhianati kebaikan yang ia terima. Ia mulai mengetik. Dengan kata-kata sederhana, Astrid menceritakan apa yang terjadi malam itu. Bagaimana ia hampir ditolak. Bagaimana seorang perawat bernama Arya memilih membantunya meski tahu resikonya. Dan bagaimana keesokan paginya ia mendengar Arya dipecat. Tak ada makian, tak ada tuduhan kasar. Hanya kejujuran yang ditulis dengan air mata. Sebelum menekan tombol unggah, Astrid menarik napas panjang. "Kalau memang harus ada yang tahu, biarlah kebenaran yang bicara," gumamnya. Beberapa jam pertama tak ada yang terjadi, namun menjelang sore, notifikasi mulai berdatangan. Satu komentar berubah menjadi 10, lalu puluhan. Unggahan itu dibagikan ulang. Orang-orang mulai bertanya, berspekulasi, marah, dan bersimpati. Nama Arya muncul di kolom komentar, disebut-sebut sebagai perawat berhati nurani. Nama rumah sakit pun ikut terseret, menjadi bahan perdebatan panas. Di kosnya, Arya terkejut ketika seorang teman mengirimkan tangkapan layar unggahan itu. "Ini kamu kan?" tulis pesan singkat itu. Arya membaca cerita Astrid perlahan, dadanya bergetar. Ia tak pernah berniat menjadi sorotan, ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Namun kini, kisah itu sudah terlanjur menyebar. Ia menutup ponsel, bingung antara cemas dan lega. Di rumah sakit, suasana mulai berubah. Beberapa perawat berbisik-bisik di ruang istirahat. Dokter-dokter berdiskusi dengan nada rendah. Manajemen menerima telepon dari berbagai pihak, wartawan, aktivis kesehatan, bahkan pejabat daerah. Mereka menanyakan hal yang sama. Benarkah seorang perawat dipecat karena menolong pasien miskin? Kepala jaga malam yang sebelumnya begitu yakin dengan keputusannya, kini tampak gelisah. Ia dipanggil ke ruang direktur. Pintu ruangan itu tertutup rapat, tapi suara perdebatan sesekali terdengar keluar. Prosedur yang dulu dijadikan tameng kini justru menjadi bumerang. Menjelang malam, seorang staf humas rumah sakit datang ke kamar Astrid. "Mbak Astrid, kami ingin klarifikasi soal unggahan kamu," katanya dengan senyum kaku.
Astrid menegakkan punggungnya. Untuk pertama kalinya sejak masuk rumah sakit, ia merasa suaranya punya arti. Saya hanya menulis apa yang saya alami, jawabnya tenang. Kami harap Mbak bisa menurunkannya demi kebaikan bersama, ucap staf humas itu hati-hati. Astrid menggeleng pelan. Kalau Mas Arya tidak menolong saya, mungkin saya tidak ada di sini untuk diajak bicara. Kata-kata itu membuat staf humas terdiam. Di luar sana, cerita tentang Arya terus menyebar. Ada yang menyebutnya pahlawan, ada pula yang menganggapnya pembangkang. Namun satu hal tak terbantahkan, publik mulai memperhatikan. Tekanan demi tekanan mengarah ke rumah sakit. Malam itu, Arya duduk sendirian menatap layar ponselnya yang menampilkan berita online pertama tentang kasus tersebut. Judulnya singkat tapi tajam. Ia memejamkan mata, merasakan campuran takut dan harap. Ia tak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Namun ia tahu suara kebenaran, sekecil apapun, tak bisa selamanya dibungkam. Dan di sebuah kamar rawat inap sederhana, Astrid menatap jendela malam dengan perasaan yang sama. Apa yang ia lakukan mungkin kecil, tapi gelombangnya sudah terlanjur bergerak. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah cerita ini akan berhenti, melainkan sejauh mana ia akan mengubah hidup mereka semua. Pagi itu rumah sakit tak lagi terasa seperti bangunan biasa. Sejak matahari terbit, halaman depan dipenuhi orang-orang yang datang bukan untuk berobat, melainkan untuk mencari jawaban. Beberapa wartawan berdiri dengan kamera menyala, menunggu pernyataan resmi. Spanduk kecil bertuliskan tuntutan keadilan mulai terlihat di pagar besi. Nama Arya kini bukan lagi sekadar nama di name tag perawat, melainkan simbol dari sesuatu yang lebih besar. Di ruang rapat lantai atas, manajemen rumah sakit berkumpul dengan wajah tegang. Direktur rumah sakit memijat pelipisnya, sementara staf humas sibuk menyiapkan pernyataan yang terasa semakin kosong setiap kali dibaca ulang. Kita harus hentikan ini sebelum semakin besar, ujar salah satu pejabat dengan suara rendah namun penuh tekanan. Kalau kita salah langkah, izin operasional bisa jadi taruhannya, sahut yang lain. Nama Arya kembali disebut, kali ini bukan sebagai pelanggar prosedur, melainkan sebagai pusat badai. Keputusan yang kemarin terasa tegas kini mulai goyah. Sementara itu, di kamar kosnya, Arya mencoba menjalani hari seperti biasa, meski tak ada yang biasa lagi. Ia membantu ibunya lewat panggilan video, menenangkan dengan senyum yang dipaksakan. Ibunya belum tahu detail pemecatan itu, hanya mengira Arya sedang cuti. Arya belum sanggup menjelaskan, bukan karena takut dimarahi, melainkan karena ia sendiri belum mengerti kemana arah hidupnya setelah ini. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan dari nomor tak dikenal. Kami dari manajemen rumah sakit, mohon Arya bisa datang untuk klarifikasi hari ini. Arya membaca pesan itu berulang kali, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada perasaan was-was, tapi juga secercah harap. Di sisi lain kota, Astrid sudah diperbolehkan duduk di kursi roda untuk berjemur di koridor terbuka. Tubuhnya masih lemah, namun pikirannya justru semakin kuat. Ia melihat orang-orang yang lalu lalang, beberapa di antaranya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Seorang perawat berbisik pada rekannya sambil melirik ke arahnya. Astrid tahu, kini ia bukan hanya pasien, ia adalah saksi. Seorang aktivis kesehatan datang menemuinya, memperkenalkan diri dengan ramah. Cerita kamu membuka mata banyak orang, katanya. Kami ingin membantu memastikan kasus ini tidak ditutup begitu saja. Astrid menelan ludah. Ia bukan pemberani, bukan orator. Ia hanya seorang perempuan miskin yang kebetulan selamat. Namun di saat itu, ia sadar diam bukan lagi pilihan. Siang harinya, Arya melangkah kembali ke rumah sakit dengan pakaian sederhana, tanpa seragam, tanpa name tag. Lorong yang dulu ia kenal terasa asing. Beberapa perawat menyapanya dengan senyum kecil, sebagian lain hanya menunduk. Di ruang rapat, manajemen menunggunya. Kami ingin mendengar versi kamu, kata direktur membuka pembicaraan. Arya menjelaskan semuanya dengan tenang, tanpa emosi berlebihan, tanpa menyalahkan individu. Ia bicara tentang pasien, tentang sumpah profesi, tentang batas antara aturan dan kemanusiaan. Setiap kalimatnya membuat ruangan semakin sunyi. Kalau waktu itu saya diam, saya mungkin masih bekerja di sini. Tapi saya tidak tahu apakah saya masih bisa bercermin tanpa merasa malu. Tak ada tepuk tangan, hanya keheningan panjang yang terasa berat. Direktur menghela napas. Kami akan mempertimbangkan kembali keputusan ini, katanya akhirnya. Sementara itu, di luar gedung, tekanan publik terus membesar. Media sosial dipenuhi dukungan untuk Arya. Tagar keadilan untuk tenaga medis menjadi trending. Cerita Astrid kini diangkat oleh media nasional, lengkap dengan wajahnya yang sederhana, namun penuh keteguhan. Malam menjelang ketika Astrid kembali ke kamarnya, seorang perawat mendekat, berbisik, "Mbak,
Katanya Mas Arya dipanggil lagi oleh manajemen. Astrid tersenyum tipis. Ada harap di matanya. Ia menggenggam tangannya sendiri, berdoa dalam hati. Di tempat lain, Arya keluar dari ruang rapat dengan langkah pelan. Keputusan final belum diucapkan, tapi ada sesuatu yang berubah. Tatapan manajemen tak lagi dingin, melainkan ragu. Tekanan itu kini berada di puncaknya. Apapun yang akan terjadi setelah ini, tak lagi bisa disembunyikan di balik pintu rapat. Keadilan sudah mengetuk terlalu keras untuk diabaikan. Dan di antara gemuruh suara publik, dua orang, Arya dan Astrid, menunggu dengan perasaan yang sama. Cemas, berharap, dan bersiap menerima apapun akhir dari perjuangan yang tak mereka rencanakan ini. Pagi itu langit cerah, seolah ikut memberi jeda setelah hari-hari penuh ketegangan. Di halaman rumah sakit, kerumunan sudah jauh berkurang. Kamera-kamera wartawan tak lagi berbaris seperti kemarin. Namun bisik-bisik masih terdengar di setiap sudut. Manajemen akhirnya menjadwalkan konferensi pers, sebuah tanda bahwa cerita ini akan menemukan akhirnya, entah pahit atau manis. Arya duduk di ruang tunggu kecil dekat aula. Tangannya saling bertaut, napasnya teratur, tapi jantungnya berdegup cepat. Ia sudah menguatkan diri pada satu kemungkinan terburuk. Keputusannya tak akan berubah. Ia tak menyesal. Itu yang terus ia ulang dalam hati. Namun, ia juga manusia. Ia punya ibu, punya mimpi, punya masa depan yang sempat ia bayangkan dengan seragam putih itu. Pintu aula terbuka. Direktur rumah sakit berdiri di podium, diapit staf manajemen dan humas. Pernyataannya singkat namun tegas. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, kami menyadari adanya kekeliruan dalam penerapan prosedur. Keselamatan pasien adalah prioritas utama. Beberapa wartawan saling pandang, lalu kalimat itu datang. Kami memutuskan untuk mencabut pemutusan kontrak terhadap saudara Arya dan memulihkan posisinya sebagai perawat. Ruangan bergemuruh, tepuk tangan pecah, disusul kilatan kamera. Arya terdiam sejenak, seolah tak yakin ia mendengar dengan benar. Napasnya tercekak. Ada rasa lega yang datang tiba-tiba, hangat dan membuat matanya berkaca-kaca. Namun sebelum ia sempat mencerna sepenuhnya, direktur melanjutkan. Lebih dari itu, rumah sakit akan melakukan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Tidak ada pasien gawat darurat yang boleh ditolak dengan alasan apapun. Keputusan itu menyebar cepat, lebih cepat dari rumor apapun sebelumnya. Di lorong, perawat-perawat tersenyum lega. Beberapa menghampiri Arya, menjabat tangannya erat. "Kamu bikin kami berani," kata salah satu dari mereka lirih. Di kamar rawat inap, Astrid menyimak siaran langsung dari ponselnya. Saat mendengar nama Arya disebut dan keputusan itu diumumkan, air mata mengalir di pipinya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang tak lagi bisa disembunyikan. Bukan karena dirinya, melainkan karena ia tahu kebaikan tidak selalu berakhir sia-sia. Sore harinya, Astrid didorong keluar dengan kursi roda. Hari itu adalah hari kepulangannya. Di pintu keluar, ia melihat Arya berdiri menunggu, mengenakan pakaian sederhana, namun dengan senyum yang sama, hangat dan tulus. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, kata-kata terasa tak diperlukan. "Mas Arya?" Astrid memulai, suaranya bergetar. "Terima kasih," jawab Arya cepat, seolah ingin menghentikan rasa bersalah yang mungkin muncul. Astrid menggeleng pelan. "Kalau Mas tidak menolong saya malam itu, saya tidak akan punya kesempatan untuk berani." Mereka tertawa kecil, tawa yang ringan setelah beban panjang. Di sekeliling mereka, orang-orang berlalu lalang, namun momen itu terasa milik mereka berdua. Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan lain datang. Pemerintah daerah mengumumkan kerjasama dengan rumah sakit untuk program perlindungan pasien tidak mampu. Nama Astrid disebut sebagai salah satu penerima bantuan lanjutan. Biaya pengobatan ditanggung penuh, termasuk kontrol dan pemulihan. Bukan karena ia viral, melainkan karena kasusnya membuka celah yang selama ini diabaikan. Arya kembali bekerja. Hari pertamanya, ia mengenakan seragam dengan perasaan yang berbeda. Bukan bangga, melainkan rendah hati. Ia tahu sorotan publik tak akan bertahan selamanya. Yang tersisa adalah pilihan-pilihan kecil setiap hari, menolong atau berpaling. Di IGD, seorang pasien baru datang tampak bingung dan ketakutan. Arya mendekat, menunduk agar sejajar, dan bertanya dengan nada yang sama seperti malam hujan itu. "Ada yang bisa saya bantu?"
Di rumah sederhananya, Astrid memulai hari dengan lebih kuat. Ia belum kaya, hidupnya belum berubah drastis, namun kini ia tahu suaranya berarti. Ia tahu satu tindakan berani bisa menyelamatkan lebih dari satu nyawa. Cerita ini tidak berakhir dengan mukjizat besar. Tidak semua orang menjadi pahlawan, tidak semua sistem langsung sempurna. Namun keadilan menemukan jalannya. Pelan, mungkin, tapi pasti. Dan di sebuah rumah sakit negeri, di balik pintu IGD yang dulu dingin, kini ada harapan yang menyala. Karena satu perawat memilih peduli, dan satu pasien memilih tidak diam. Kisah Arya dan Astrid mengajarkan kita bahwa di dunia yang seringkali lebih patuh pada aturan daripada nurani, masih ada manusia yang berani berdiri di sisi kemanusiaan. Arya tidak sedang mencari pujian, ia hanya menolak menutup mata. Astrid pun bukan pahlawan besar, ia hanya memilih untuk tidak diam. Namun dari dua pilihan sederhana itulah perubahan lahir. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa kebaikan, sekecil apapun, selalu meninggalkan jejak. Dan ketika kebenaran disuarakan dengan jujur, keadilan meski terlambat akan menemukan jalannya. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.